Ya, baik. Pemirsa, kami tampilkan, inilah polling netizen yang kami hadirkan, kami tampilkan di layar kaca Anda. Menurut Anda, pertanyaannya adalah pasca putusan MK yang baru, akankah koalisi Kim Plus akan tetap solid? Jadi ada perbedaan jawaban antara netizen di Instagram dan juga di aplikasi X. Di aplikasi X mengatakan 83%, oh tidak akan sesolid sebelumnya. Sementara dari Instagram, netizen di Instagram mengatakan iya sebanyak 53%. Namun tipis sekali karena yang menjawab tidak adalah 47%. Kita beralih ke polling berikutnya. Baik, ada satu yang akan bisa juga masuk dalam pembahasan kita. Jadi banyak yang meragukan, terutama netizen di aplikasi X nih, yang melihat bahwa kayaknya Kim Plus pasca MK nggak solid-solid amat gitu. Tanggapannya Bang Doli? Insya Allah sih masih solid kan, sejauh ini kami terus koordinasi, konsolidasi ya. Tapi memang tentu ada perubahan strategi ya. Misalnya kalau tadi kami hitung di satu daerah ini berhadapan dengan satu pasangan calon, ya tentu sekarang ada peluang menghadapi 2 atau 3 pasangan calon. Yang tentu berbeda strateginya ketika menghadapi 1, menghadapi 2 dan 3 gitu. Tapi insya Allah kalau misalnya di internal kita sejauh ini sih masih karena begini, putusan Mahkamah Konstitusi ini kan secara umum itu tidak merubah konstelasi terlalu besar, karena tidak mungkin orang tiba-tiba jadi calon dalam hitungan 3 hari 4 hari. Ya, tadi seperti yang Pak Hanta bilang, ini kan memberikan jalan terhadap pasangan calon atau seorang yang mau mencalonkan diri yang tadinya mentok dengan putusan yang sebelum MK itu, ini jadi terbuka jalan. Tapi kalau misalnya pun tiba-tiba, wah kita kumpulin nih, saya mau calon dalam hitungan seminggu, itu nggak mungkin juga. Jadi dalam hitungan kalkulasi politik kita udah pernah hitung juga sebetulnya dulu kalau misalnya sebelum MK ini akan jadi potensi lawan kuat. Berapa gitu. nih? Gitu. Jadi sebetulnya udah. Termasuk PKS kan sempat gak jadi mendukung Anies karena dikatakan suaranya nggak cukup. Tapi kalau putusan MK kan sebenarnya jadi cukup. Jadi cukup. PKS kira-kira akan bahkan lebih dari cukup. PKS kira-kira akan berbalik badan. Ya sejauh ini. Diskusi ini? Gini, kami kan kemarin waktu mendukung menyampaikan proposal Ridwan Kamil ini kan prosesnya cukup panjang ya. Kami datang ke Kim, alhamdulillah diterima. Terus kemudian kami juga menawarkan kepada partai-partai politik yang sekarang tergabung ya, Nasdem, PKB, PKS gitu. Dan itu kan dengan tidak mudah. Artinya prosesnya panjang, setidaknya 3 minggu lebih itu. Ya, diskusi dulu. Jadi ada komitmen yang sebenarnya cukup mengikat lah ya. Artinya dalam proses yang cukup panjang itu ada chemistry, ada komitmen yang cukup kuat yang mudah-mudahan kalau saya yakin sih insya Allah kita tetap solid. Jadi balik lagi ke PDIP. PDIP gimana ini? Apakah kemudian juga ada upaya untuk menggoda Kim Plus biar nggak plus banget gitu di minimal yang DKI Jakarta ya kan? Minus sih enggak, tapi nggak plus banget gitu, Bang Masinton. Ya tergantung aja, itu kan kedaulatan masing-masing partai ya. Tapi kan ada upaya. Jangan sampai PDIP nanti justru bergabung lagi. Kalau secara syarat kan PDI Perjuangan cukup. Ya kita nggak akan godain. Kalau ada yang mau niat gabung ya ayo, kan begitu. Kalau yang tergoda sendiri ya silakan, tapi PDIP nggak godain gitu ya? Ya enggak. Jadi umpama kalau seperti PKB mau ngikut, ya monggo ayo gitu kan. Apakah memang arahannya PKB mau ngikut karena juga PKB katanya masih gonjang-ganjing ada muktamar tandingan nih, Mas? Ya kita nggak tahu, maka kan saya katakan saya nggak mungkin dong mengomentarin atau belum boleh dibuka sikap dari partai lain gitu ya. Intinya adalah bahwa PDI Perjuangan secara syarat formal mencukupi. Bahwa ada partai lain nanti mau gabung mau ikut ya yuk, kan begitu. Kita juga tidak menutup peluang partai lain untuk gabung bersama kita karena apapun kita sadar membangun republik ini dengan prinsip kerjasama. Mas Hanta, nyambung tadi diskusi, tapi rasa residu pilpresnya masih ada banget nih di Jakarta. Kalau dengerin bapak-bapak bicara ini kan kayaknya adem, silakan bekerja sama gitu kan. Yang di bawah belum tentu. Berlanjutkan tadi tanggapan dan juga statement dari Mas Hanta. Sebelum saya ke Mas Ferry. Iya betul, tidak bisa dipisahkan karena terlalu dekat jaraknya dengan pilpres dan sepertinya belum tuntas ya kalau kita perhatikan. Jadi misalnya di Jakarta, kalau kita bicara di Jakarta
Jakarta kan ini variabelnya Anies Baswedan dan PD Perjuangan kan yang sangat menentukan. Nah, dua entitas politik ini sebenarnya secara rasional sangat bisa bergabung. Sangat bisa kalau saya bicara Jakarta. Kenapa? 3 faktor, elektoralis, teknis maupun strategis. Elektoralis apa? PD Perjuangan membutuhkan figur yang peluang menangnya besar dikalkulasi. Jadi peluang elektabilitas. Jadi itu kalau dikalkulasi pertimbangan elektoralnya Bang Masinton benar. Harus bersama Anies Baswedan. Apalagi mereka punya lawan politik yang sama. Karena musuhnya kawan kita adalah lawannya musuh kita adalah kawan kita dalam politik. Nah, ada persamaan di situ. Yang kedua, secara strategis dua kekuatan ini kalau disatukan, dia kan dua kekuatan oposisi yang terkonsolidasi. Kita tahu PD Perjuangan adalah satu-satunya partai politik yang secara resmi kekuatan politik yang bertanda petik di posisi oposisi. Dan Anies Baswedan adalah figur yang merepresentasikan kekuatan oposisi. Kalau ini bergabung, dia menjadi kekuatan yang kuat. Tidak hanya sekedar PKS PD Perjuangan, tapi ada orang yang memilih pasangan ini bisa jadi bukan karena suka Ridwan Kamil dan tapi yang kontra Jokowi, yang kontra Prabowo akan berkumpul di sini. Belum tentu dia suka dengan kandidat yang didukung oleh ini. Dan ada soal teknis simbiosis politik mutualisme. Simbiosis mutualismenya adalah saling membutuhkan, satu punya boarding pass tapi butuh elektabilitas figurnya. Anies Baswedan punya elektabilitas yang mumpuni tapi tidak punya boarding pass. Problemnya hari ini PD Perjuangan, partai Bang Masinton punya opsi banyak. Tidak harus Anies, bisa nama lain, Pramono Anung, bisa juga nama Pak Ahok dan sebagainya. Tapi Pak Anies hanya satu opsinya kalau mau maju, harus melalui PDI Perjuangan. Tapi akan rugi untuk PDIP jika tidak akhirnya memilih Anies untuk diusung di Pilkada Jakarta? Secara elektoral saya jawab rugi. Saya data secara elektoral. Tapi kalau soal akseptabilitas, kedekatan, kader dan seterusnya pasti punya pertimbangan. Tetapi kabar baiknya di Jakarta, Ridwan Kamil yang tadinya melawan kota kosong, kita prediksi datanya kalau orang kota kosong itu tidak jauh juga sebenarnya. Saya mengistilahkan ini skema atau skenario kompetitif. Angkanya di poltreking itu 48 dan 40%. Jadi belum tentu juga ada perlawanan. Kemudian tapi yang menarik itu kan skenario Makassar yang pernah kalah dengan kota kosong. Tapi skenario kedua, skenario melawan calon perseorangan, skenario Surakarta atau Solo. Data surveinya jauh, Ridwan Kamil hampir 50%, 48%, tapi yang memilih calon perseorangan ini hanya 1,2%. Kalau ini yang dituju sangat mudah dan Ridwan Kamil sebentar lagi akan dilatih. Nah, yang terjadi 1 dan 2 skenario ini kan hampir tertutup. Yang terjadi adalah skenario yang betul-betul kompetisi, betul-betul sengit. Apalagi kalau yang diusung adalah Anies Baswedan. Mas Ferry terakhir menyambung semua tadi pembahasan dari narasumber yang lain. Dalam berbagai skenario politik tentu ada kabar buruk, kabar baik seperti ekstrak buah manggis itu dan dalam konteks Jakarta sebenarnya simbiosis mutualisme itu memang harus terjadi. Kedua belah pihak harus memikirkan ini, baik itu PDIP maupun Pak Anies. Karena bagaimanapun keduanya saling membutuhkan. Dan Pak Anies juga harus punya kesadaran politik juga, kebutuhan partai politik. Karena jangan ambil untung saja untuk maju 2024 ini. Lupa keuntungan apa yang harus dipikirkan oleh PDIP di 2029 nanti. PDIP itu kan tidak mau jadi jalan tol saja bagi Anies Baswedan untuk 2024 sampai 2029. Mereka juga membutuhkan bahwa Anies akan selalu bersama mereka menuju 2024. Jadi kebutuhannya yang perlu disadari termasuk oleh pemilih. Kok tiba-tiba Anies bergabung dengan PDIP dan PDIP bergabung dengan Anies? Karena mereka punya kesadaran bersama, musuh bersama yang mungkin mereka harus hadapi bersama. Baik. Terima kasih Bapak menarik diskusi kita. Kita akan lihat karena besok hari pertama pendaftaran siapa yang mungkin sudah mulai pengumuman dan juga mulai mendaftar. Terima kasih atas diskusi kita dan waktunya. Dan pemirsa meski sempat jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.